Nah, di sini saya akan yang menjelaskan hukum Bernoulli pada pesawat. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mungkin kawan-kawan tidak asing lagi mendengar kata dari pesawat. Ini adalah contoh pesawat kertas. Karena pesawat merupakan alat transportasi umum yang sangat cepat melalui udara. Nah, masuklah kita ke pembahasan materi kita, yaitu hukum Bernoulli di pesawat terbang dan bagaimana pesawat dapat mengangkasa di udara. Hukum Bernoulli tentang keterkaitan kecepatan aliran fluida, ketinggian dan tekanan berikut. Contoh penerapannya terdapat ajas atau hukum Bernoulli, yang dimana merupakan teori yang ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Hukum ini juga ternyata menerangkan tentang keterkaitan kecepatan aliran fluida, ketinggian dan tekanan dengan memanfaatkan konsep usaha serta energi. Aliran fluida ini juga didefinisikan sebagai perpindahan fluida, gas atau cair yang menghasilkan garis aliran dengan kecepatan tertentu. Aliran fluida berkecepatan tinggi yang akan menghasilkan tekanan rendah, sedangkan aliran fluida yang kecepatannya rendah akan menghasilkan tekanan tinggi. Dalam hal ini, hukum Bernoulli menjabarkan aliran fluida berdasarkan hukum kekekalan energi. Lebih jelasnya, energi ajas ini mengungkapkan bahwa jumlah tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume punya nilai setara di setiap titik. Dengan begitu, ketiga aspek tersebut akan menghasilkan konsistensi. Hukum Bernoulli ternyata juga berlaku pada peristiwa landasnya pesawat terbang. Untuk memahaminya, perlu dilihat dari peristiwa seseorang yang berdiri di tengah terpaan angin. Laman sumber belajar Kemendikbud menjelaskan, seseorang akan merasakan terdorong lantaran udara tersebut menabraknya. Dengan kata lain, udara tersebut membawa aliran fluida dan membentuk tekanan kepada tubuh. Berlanjut ke penerapan hukum Bernoulli di pesawat terbang. Pesawat bisa lepas landas akibat terangkat oleh udara yang melewati sayapnya. Mengutip catatan penampang pada pesawat, ini mempunyai sisi belakang yang tajam dari belakang dan sisi atas yang lebih melengkung dibanding bagian bawah. Hal ini menyebabkan aliran udara di atas sayap mengalir lebih besar dibanding bagian bawahnya. Lantaran mengalir cepat, maka tekanan pada bagian atas pun menjadi lebih kecil, sedangkan bagian bawah memperoleh tekanan yang lebih tinggi. Setelah tekanan yang lebih tinggi terjadi di bagian bawahnya, muncullah gaya atau daya angkat yang menjadikan pesawat terbang bisa terangkat. Namun, pesawat hanya bisa terangkat jika gaya tersebut lebih besar dibanding berat pesawat. Nah, jika pesawat sudah berhasil lepas landas, maka pilot yang mengendarai hanya perlu mengatur konsistensi gaya angkat tersebut, sedangkan objek yang dijadikan perbandingan yakni berat pesawat. Bagaimana pesawat terbang dapat mengangkasa di udara? Sebelumnya sudah dibahas mengenai daya angkat yang dihasilkan oleh udara. Ternyata pesawat terbang juga dapat membutuhkan gaya dorong sebelum benda tersebut
lepas landas dari bandara. Gaya ini diciptakan oleh baling-baling yang biasanya terdapat di pesawat. Biasanya baling-baling terdapat di depan pesawat tersebut. Ketika sudah diterbang, ada beberapa gaya lain yang dapat mempengaruhi keadaan pesawat di angkasa. Salah satunya adalah gaya hambat, udara yang berbanding terbalik dengan gaya dorong. Oleh karena itu, pesawat yang terbang dengan cepat mendapatkan hambatan yang besar pula. Untuk mengontrol hambatan ini, pilot mesti bijak memberikan gaya dorong melalui mesin pesawat. Selain itu, bisa juga menggunakan mesin aerodinamis yang dapat digunakan untuk mengurangi kinerja mesin ketika pesawat di angkasa. Terakhir, ada juga gaya berat pesawat yang menjadi perhatian para pengendali pesawat. Gaya ini meliputi berat muatan, awak, bahan bakar, penumpang, dan barang di bagasi. Semakin banyak yang dinaik, maka gaya beratnya akan semakin tinggi pula. Gaya tersebut dapat diantisipasi dengan mengurangi isi pesawat atau dengan menambah performa gaya angkat pesawatnya. Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan pesawat mengangkasa lewat empat faktor: gaya angkat, gaya dorong, gaya hambat, dan berat pesawat. Oleh karena itu, pada akhirnya pengendara pesawat perlu mengendalikan kestabilan empat faktor tersebut. Terakhir, ada juga fitur pesawat untuk bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas, agar bisa bermanuver ke kiri dan ke kanan. Pesawat menggunakan fitur yang disebut rudder. Lalu untuk gerak atas bawah menggunakan elevator. Nah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan tentang hukum Bernoulli pada pesawat. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum saya tutup, kalian juga bisa berkomentar atau bertanya tentang hukum Bernoulli pada pesawat. Nah, sebelum saya tutup, saya juga bisa mewakili perasaan kawan-kawan tentang pertanyaan pada hukum Bernoulli di pesawat. Salah satunya yaitu, Kak, apa konsep fisika yang diterapkan pada pesawat? Nah, di sini saya sudah menyediakan jawabannya melalui video ini dengan penjelasan sederhana sesuai ilmu pengetahuan masing-masing. Nah, konsep fisika juga berkaitan dengan penerbangan hukum Bernoulli. Karena hukum Bernoulli adalah salah satu hukum fisika yang fokus pada pembahasan zat yang mengalir. Menurut hukum Bernoulli, bahwa kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan dapat mengerti dan memahami, dan jika ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Nah, sekarang saya Jivan Antonohi akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli pada penyemprotan parfum. Kita sudah terbiasa menyemprotkan parfum pada badan kita atau pada baju kita. Penyemprotan parfum menggunakan hukum Bernoulli. Secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama berlaku untuk aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan yang kedua adalah untuk fluida termampatkan atau compressible flow. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerampahan massa atau destinasi dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana prinsip kerja yang terjadi saat penyemprotan parfum? Jawabannya adalah prinsip kerja yang dilakukan dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung selang botol.
sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibat cairan dari wadah tersebut terdesak ke atas karena tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di dalam botol dan lama-kelamaan akan menyebar keluar. Penyemprotan parfum bisa dijelaskan sebagai berikut. Ketika bola karet diremas, udara yang ada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya udara dari pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara yang lebih tinggi, maka tekanan udara pada pipa 1 menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 mempunyai laju yang lebih rendah. Ketika tekanan udara dalam pipa 2 lebih tinggi, maka cairan parfum akan terdorong ke atas. Ketika cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang meluncur dari dalam bola karet mendorongnya keluar. Cairan parfum yang akhirnya menyebar menghasilkan membasahi tubuh atau baju hitam. Biasanya lubang keluarnya parfum berukuran kecil, sehingga parfum meluncur dengan cepat. Ini sesuai dengan persamaan kontinuitas. Jika luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Dan sebaliknya, jika luas penampang pipa besar, maka fluida akan bergerak pelan. Baik, saya Tevil Sonde. Saya akan menjelaskan hukum Bernoulli pada karburator motor. Karburator adalah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran. Pada dasarnya, karburator bekerja menggunakan hukum Bernoulli, yang dimana semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya, dan semakin besar pula tekanan dinamisnya. Nah, pada pedal gas, sebenarnya mengendalikan katup pada karburator untuk menentukan besarnya aliran udara yang dapat masuk ke dalam ruang bakar. Udara yang bergerak ke dalam karburator itulah yang memiliki tekanan untuk menarik serta bahan bakar untuk masuk ke dalam ruang bakar.